Pendengar sejarah Bomas, kita berjumpa untuk bercengkrama perihal dunia sejarah. Untuk episode pertama ini, saya akan membahas tentang misteri Pelabuhan Gresik. Ini ada kaitan erat loh dengan tema penjelajah samudra oleh bangsa Eropa pada tahun 1400-an sampai 1500. Nah, pasti kita pas SD sampai SMA di pelajaran sejarah sudah sering dengar bahwa dulu orang Eropa mencari rempah ke Indonesia. Rempah-rempah itu di Eropa tentu menjadi barang yang sangat mahal, komoditas yang melebihi harga emas pada zaman dahulu. Nah, di Indonesia ada yang pergi ke Maluku, Banten, dan wilayah-wilayah lainnya yang diduga merupakan pusat penghasil rempah. Namun, selain wilayah itu, ternyata Gresik juga turut andil dalam sejarah pencarian rempah loh. Tepatnya di daerah Pelabuhan Gresik. Konon nih, Pelabuhan Gresik dahulunya berada agak ke barat dari wilayah posisinya sekarang. Nah, menurut Babat Gresik sih, karena dipindah oleh pimpinan saudagar waktu itu, yaitu Maulana Malik Ibrahim, atau yang di buku-buku seringkali disebut juga dengan Sunan Gresik. Makamnya berada di wilayah alun-alun Gresik. Nah, pelabuhan yang lama ini sebelum dipindah merupakan pelabuhan yang sangat terkenal, pelabuhan beken zaman dahulu lah. Pelabuhan yang sangat ramai, viral. Nah, sampai si penjelajah Portugis bernama Serrao pun berkunjung dan punya istri dari pelabuhan ini. Setelah pelabuhan itu dipindah, ternyata masih tetap ramai meskipun tak begitu seramai dahulu. Dipindahnya kabarnya karena ada pendangkalan. Uniknya lagi, Pelabuhan Gresik memiliki sistem perdagangan dan aturan dagang sendiri, punya aturan main untuk perdagangan sendiri. Setelah dikelola Maulana Malik Ibrahim lambat laun, kemudian Pelabuhan Gresik dikelola oleh penguasa Gresik untuk diramaikan kembali. Salah satu aturan dagang dan salah satu produk Gresik yaitu menyewakan gudang untuk menyimpan produk dagangan para pedagang. Maklumlah, zaman dahulu kan berlayar itu harus nunggu angin. Jadi tidak langsung datang, beli kemudian langsung pulang. Maka barang dagangnya seringkali disimpan dahulu. Untuk itulah dimanfaatkan oleh para penguasa Gresik untuk menyediakan gudang-gudang di sekitar wilayah pelabuhan. Pada Malik Ibrahim kemudian muncul penguasa Giri. Nah, jadi sejak zaman dahulu Pelabuhan Gresik itu ada dua. Ketika masa pemerintahan Giri berdiri, satu Pelabuhan Gresik dipegang oleh Giri, satunya dipegang oleh penguasa Gresik. Namun tetap saja namanya pedagang pasti ada persaingan. Meskipun saling bersaing antar dua penguasa di satu wilayah, tetap saja Pelabuhan Gresik zaman dahulu memang sangatlah besar, mengalahkan Tuban yang konon menjadi pelabuhan legenda yang besar. Apalagi Surabaya masih belum besar, karena Surabaya dibesarkan ketika masa Belanda. Nah, untuk penjelajah Eropa nih, yang pertama kali menjalin hubungan dengan Gresik, maksudnya ini di era-era awal-awal penjelajahan samudra di tahun 1400-an sampai 1500-an Masehi, penjelajah Eropa yang pertama kali menjalin hubungan yaitu Portugis. Nah, bahkan dalam catatan Belanda ketika Portugis sudah diusir, Portugis diduga pernah bikin benteng di Gresik. Ada gambar benteng, saya lupa tahunnya, namun kemungkinan benteng itu dihancurkan atau mungkin diperbarui oleh Belanda dan kemudian hancur. Untuk letaknya diperkirakan ya di sekitar Pelabuhan Gresik, pelabuhan yang ada patung jangkarnya Nyai Ageng Pinate, katanya sih. Nah, jadi itu gambaran besar untuk besarnya Pelabuhan Gresik pada zaman dahulu. Untuk tonase barang atau kapal yang singgah dikatakan hampir 1000 kapal per tahun. Itu dari berbagai bangsa di dunia. Yang paling banyak yaitu bangsa dari Cina, bangsa dari Gujarat, dan kemudian muncul baru yaitu bangsa dari Eropa. Nah, oke, sekian dulu pembahasan saya hari ini tentang Pelabuhan Gresik. Untuk selanjutnya
Silakan ditunggu. Sampai ketemu lagi di episode sejarah berikutnya.